Ketemu dengan saya di sini, gini. Saya ada perlunya. Kenapa saya itu harus ketemu dengan karena saya mendapat laporan dari wali kelas 8E. Katanya Bu Dini itu ada masalah dengan kelas 8E. Ada salah satu siswa kelas 8E yang mengadu ke wali kelasnya orang tuanya gitu. Jadi tujuan saya melakukan pertemuan ini dengan Bu Dini adalah untuk memperjelas apakah benar memang Bu Dini itu ada masalah dengan siswa kelas 8 ini. Jadi ini saya hanya mewakili wali kelas 8E, bahwasanya mendapat aduan dari orang tua tentang siswa kelas 8 ini. Jadi saya melakukan pertemuan dengan Bu Dini untuk memperjelas dan menanyakan benar masalahnya seperti itu dan kenapa menjadi seperti itu. Memang kemarin saya sempat ada masalah dengan salah satu siswa. Nah, tetapi salah satu siswanya itu kan saya ada masalah bukan tanpa alasan. Jadinya itu waktu pembelajaran gitu. Saya biasa dulu kan kadang emosi gitu ya. Jadinya itu saya itu waktu itu marah. Karena menurut saya itu sudah berlebihan hal itu. Jadi seperti dia tuh ngobrol terus, sudah beberapa kali ngobrol terus di kelas. Saya sampai sudah berkali-kali juga saya ingatkan Bu gitu. Cuma dia tetap ngobrol dan dia mengganggu teman-temannya gitu. Nah kan berarti dia sudah mengganggu aktivitas pembelajarannya saya. Jelas saya terpancing emosi kan gitu. Jadi itu saya marah di situ. Ya mungkin karena saya juga moodnya lagi jelek gitu. Jadi akhirnya saya marah. Tapi menurut saya marahnya wajar gitu, hanya merta gitu. Cuma mungkin dari siswanya itu sakit hati atau gimana dengan perkataan saya yang terlalu istilahnya membentak, akhirnya dia cerita ke wali kelasnya. Begini, ini bukan saya menyalahkan siapa-siapa. Tujuannya adalah biar kita itu tahu pasti. Saya harus tahu dari dua belah pihak, dari si murid dan juga dari Bu Dini, orang yang bersangkutan yang katanya mempunyai masalah dengan Ahmad Mira. Begini Bu, apa memang selama ini Ahmad Mira itu di kelas sering membuat onar atau mengganggu pembelajarannya Bu Dini? Sebenarnya kalau membuat onar tidak gitu. Cuma dia itu mengganggu temannya, dia mengajak temannya untuk ngobrol gitu. Jadi jelas pembelajaran saya kan kurang kondusif gitu. Kadang itu dia ngajak teman ngobrol dari yang depan, yang belakang gitu, secara bergantian. Akhirnya membuat kelas itu gitu. Kok kenapa bisa mungkin Bu Dini tahu kenapa kok Ahmad Mira bisa seperti itu kenapa mungkin? Nah itu yang belum saya telusuri gitu. Nah, kalau misalnya yang saya tahu hanya dia itu kurang memperhatikan saya gitu. Dia ngobrol gitu. Di dalam kelas itu apakah hanya Ahmad Mira seorang ini yang sering membuat yang jahil temannya, istilahnya dalam istilah mengganggu pembelajaran? Apa hanya Ahmad Mira? Apa ada siswa yang lain? Kalau misalnya selama pembelajaran di kelas saya itu memang Mira yang paling kelihatan ngobrolnya gitu. Ya, mungkin selama dia satu kali membuat kejahilan ke temennya gitu ya, apa mungkin sudah dikasih yang dilakukan Bu Dini saat dia pertama kali membuat kejahilan itu apa? Ya mungkin kayak dia itu kejahilan kayak mengganggu temannya menulis tiba-tiba ngambil tip F gitu. Jadi ya mungkin itu juga kesalahan dari saya gitu. Jadi saya mungkin terlalu emosi dan saya belum melihat latar belakangnya Mira yang mungkin dia itu memang anaknya aktif gitu. Kan saya memang belum mencari latar belakang dari Mira itu. Cuma kan saya secara keseluruhan itu kan memang kemarin tuh emosi gitu. Mungkin
Dari saya tuh memang perlu mengintrospeksi diri juga dari saya gitu ya. Saya kan harus belajar, mungkin belajar untuk mengetahui latar belakang siswa bagaimana, mungkin kenapa alasannya dia itu ramai, mungkin ada alasannya, itu mungkin yang belum saya. Dari yang disampaikan oleh Bu Dini tadi, ini kan sebenarnya sudah diketahui bahwasanya Bu Dini itu punya mengetahui anak itu berbuat jahil, sudah mengetahui ada introspeksi diri, mungkin ada kesalahan dari Bu Dini. Terus begini, apakah memang itu benar kesalahan dari Bu Dini? Karena kita kan nggak harus tidak bisa memandang dari kacamata satu sisi. Mungkin bisa jadi yang disampaikan Bu Dini benar, tapi kurang memahami atau komunikasinya dengan anak itu masih kurang ya. Nah terus apakah Bu Dini berpikir hanya karena itu saja? Mungkin dari faktor temannya, mungkin gitu. Mungkin juga dari faktor temannya, atau mungkin juga pembelajarannya saya yang kurang kondusif, mungkin dia kurang suka dengan sistem pembelajaran saya. Mungkin saya bisa minta tolong guru lain untuk memberi penilaian kepada pembelajaran saya gitu. Mungkin pembelajaran saya yang kurang interaktif mungkin, atau mungkin yang monoton hanya gitu-gitu saja. Dari sini saya sudah melihat bahwasanya Bu Dini itu sudah menyadari mungkin dari pembelajaran saya yang kurang menarik. Dari situ, dari apa yang disampaikan Bu Dini, mungkin pembelajaran saya itu kurang menarik. Nah, ya yang mau dilakukan Bu Dini biar pembelajarannya menarik itu bagaimana? Ya mungkin yang pertama saya minta evaluasi dari teman-teman guru gitu ya, untuk masuk ke kelas. Nanti kan ada introspeksi untuk saya. Begini tadi ngajarnya mungkin soalnya kurang keras, atau mungkin pembelajarannya terlalu membosankan. Terus setelah itu ya saya mungkin akan mencoba menggunakan model pembelajaran interaktif yang mungkin itu menarik dan membuat siswa itu aktif di dalam pembelajaran itu. Bisa aja mungkin Mira tuh bosan gitu. Mungkin saya perlu pendekatan dengan Mira itu. Karena ini permasalahannya itu saya juga begitu mendapat laporan bahwasanya anak Mira seperti ini, kata orang tuanya itu anak Mira nggak mau sekolah lagi. Saya tanya kenapa nggak mau sekolah, katanya punya masalah dengan Bu Dini. Saya kaget kenapa kok punya masalah dengan Bu Dini. Jadi kalau sudah seperti ini kan saya tahu ternyata semua itu kan bisa diselesaikan dengan baik-baik. Bahwasanya Bu Dini juga sudah berusaha memahami apa kekurangannya apa gitu. Padahal mungkin juga belum tentu, mungkin juga karena anak kan pasti punya masalah. Iya betul, anak kadang mungkin punya masalah tersendiri. Mungkin kita yang masih kurang ini. Nah, rencana aksi, karena kan ini pihak sekolah tidak mau kalau Mira itu keluar dari sekolah tanpa kita menyelesaikan masalahnya. Makanya tujuan pertemuan kita tadi yang sudah sampaikan untuk memperjelas masalahnya dan mencari solusi. Nah, terus kan Bu Dini sudah tahu mungkin kurang emosi, terus kurang memahami karakter siswa dan kurang komunikasi yang baik dengan siswa. Rencana aksi untuk memperbaiki ataupun menyelesaikan masalah dengan Mira ini apa yang akan dilakukan? Kalau dari saya pribadi mungkin ngomong face to face dulu gitu. Maksudnya saya juga tidak menyangka Mira sampai segitunya gitu. Mungkin bukan beritanya itu kan hanya sebenarnya ya kita menunggu baik-baik mungkin ya. Menurut saya biasa kan siapa kan beda-beda betul kenapa kan orang itu bisa beda-beda gitu. Jadi itu mungkin saya ngomong dulu ke Mira face to face gitu. Kenapa sampai kayak gitu? Mungkin saya juga perlu minta maaf kan. Saya juga tidak mengerti kata-kata saya yang mana yang menyakiti dia. Apa selama saya mau tanya, apa selama kan ditegur ya sama ibu, kamu kenapa kok bikin onar? Apa Mira itu tanggapannya waktu itu bagaimana? Apa dia terlihat marah atau dia bagaimana? Dia langsung diem waktu itu, dia diem. Iya. Mungkin karena saya marah, maksudnya nggak pernah lihat gitu ya, nggak pernah begini marah, jadi dia langsung itu responnya diem gitu. Cuma kan kelihatan ibu diemnya anak yang sebel sama ndak gitu ya. Dan dia tuh depannya kayaknya tuh kayak Bu Dini kok gitu.
kronologis dulu ya Mira ya apa masalahnya, biar lebih tahu lagi kita apa sih yang kok bisa Mira seperti ini. Kan saya juga bisa minta pendapatnya Mira untuk pembelajaran saya mungkin kurang gimana. Iya betul, memang kita itu harus seperti itu nggak boleh lagi ya. Karena perasaannya anak-anak itu juga beda-beda, ada yang perasa, ada yang cuman ya gitu. Jadi itu rencananya bagaimana cara ngobrol dengan Mira itu yang akan dilakukan begini dengan apa, misalnya memanggil Mira apa begini yang mungkin kalau lebih privacy itu mungkin saya ajak ruang guru gitu, saya tanya kenapa nak kok Budi dapat laporan dari guru BK itu kok kenapa sampai mau putus sekolah gitu. Kan maksudnya Budi ini kan baik gitu loh. Budi ini nunggu kamu tuh berarti Budi ini masih perhatian. Betul. Kalau Budi ini sudah cuek berarti Budi ini nggak perhatian, nggak sayang ke kamu. Mungkin saya ngomong gitu. Terus baru kalau dia ngomong, terus saya juga ngomong nggak apa-apa ngomong sama Budi gitu. Kita sama-sama sharing di sini. Nanti Budi ini juga kalau ada salah juga minta maaf. Terus juga Budi ini kalau misalnya ada saran buat Budi ini kayak pembelajaran Budi ini mungkin membosankan ya gitu. Jadi nanti lebih kayak dari hati ke hati. Jadi itu ya yang akan dilakukan, jadi memanggil Ahmad Mira secara personal, nanti diajak dari hati itu yang akan dilakukan oleh Budi untuk menyelesaikan masalah ini biar clear dan jelas. Terus kalau sudah misalnya sudah bertemu Mira, terus sudah ngobrol dari hati ke hati, komitmen yang mau Budi sampaikan ke Mira dan yang akan diperbaiki dalam pembelajaran sehingga Mira itu mau kembali sekolah itu apa? Mungkin komitmennya kayak gini nih Bu. Mungkin kalau misalnya saya lebih bisa mengontrol emosi kalau dari saya. Terus kalau dari Miranya itu mungkin dia juga maksudnya kan harus sama-sama dari kedua belah. Jadi dari Miranya juga dia minta tolong komitmennya untuk mungkin mengurangi sedikit kayak kejahilannya, terus kayak iseng sama temennya, terus ngobrol sendiri gitu. Ya maksudnya sih juga nggak nyangka Mira sampai segitunya. Ya kita juga tanya kenapa kok, karena begini selama ini kan tidak pernah bermasalah dengan murid gitu. Begitu ada laporan seperti ini kita semua kaget dan ya saya mewakili dari pihak sekolah mau ngobrol dengan Budi ini kenapa ini bisa terjadi. Tapi ternyata tadi Budi ini sudah menyampaikan kenapa kronologisnya, terus rencana aksi yang akan dilakukan Budi ini untuk menyelesaikan masalah ini dengan Mira dan komitmennya dari Budi ini tadi sudah disampaikan. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini bisa memberi sedikit harapan dalam artian apa yang memberi jalan, maksudnya tidak ada lagi permasalahan antara Budi ini dengan Ahmad Mira khususnya dan dengan siswa-siswa yang lain. Mungkin mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan pertemuan ini membawa hasil yang positif untuk kita semua. Kita semua masih belajar untuk menjadi seorang guru yang baik, bagaimana menangani anak, bagaimana mengetahui potensi anak, mengetahui perasaan anak juga ternyata itu penting karena anak-anak itu berbeda. Jadi terima kasih Budi ini sudah datang kemari memenuhi ajakan ngobrol. Sebenarnya ini ngobrol sharing biasa saja. Saya yang harus terima kasih Bu sudah diajak diberi solusi gitu. Enggak, ini solusinya dari Budi ini sendiri karena Budi ini sudah tahu ternyata saya hanya ngajak ngobrol bagaimana kenapa bisa terjadi dan mudah-mudahan semuanya akan terselesaikan. Terima kasih sudah mengganggu waktunya dan mudah-mudahan nanti Ahmad Mira dengan legowo menerima semua apa yang disampaikan oleh Budi dan Ahmad Mira komunikasinya semakin baik. Terima kasih, maaf